Halo Sobat Mupi, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 41. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin ingatkan untuk tidak lupa subscribe, like, dan share agar channel Mimin semakin berkembang. Dan tidak lupa jika channel ini mencapai 10.000 subscriber maka akan ada sesuatu untuk kalian. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Nah, tanpa lama-lama, ayo kita lanjut gaskeun. Kinan yang tengah diserapun kemudian ia bergumam. Api demonik spiritual ini tidak bisa dideteksi. Bahkan kekuatan inti emas berpola naga tidak bisa menahannya. Kemudian demonik Lord Highness pun berkata, selanjutnya tubuhmu, laut kesadaranmu, martial soulmu, aku akan menelannya. Seketika demonik Lord Highness pun menelan semua yang ada di dalam tubuh Kinan. Kinan di sini memperingati Demonic Court Highness untuk berhenti. Demonic Court Highness, sebaiknya kau berhenti. Kalau tidak, ucap Kinan. Namun Demonic Court Highness tidak gentar oleh ancaman Kinan. Demonic Court Highness kemudian berkata, kau masih berani mengancamku dalam kondisi seperti ini? Hahaha, Kinan, kau lihat itu. Setelah jiwamu benar-benar terbakar, kau tidak akan ada lagi di dunia ini dan aku akan memperoleh bakatmu. Ucap Demonic Court Highness yang melihat jiwa Kinan perlahan keluar dari tubuhnya. Namun tiba-tiba sebuah pedang menancap di tubuhnya. Demonic Court Highness pun terkejut. Ini siapa kau? Ternyata orang tersebut adalah Tangkisan. Tangkisan telah datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Kinan. Seketika, Demonic Court Highness pun terkejut melihat kedatangan Tangkisan. Tangkisan, kau masih hidup, ucapnya. Tangkisan pun menjawab ucapan dari Demonic Court Highness. Aku ingat, bukankah kau Demonic Court Highness? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, menjadi budak seumur hidupmu. Kedua, segera mati. Bisakah kita mendiskusikannya lagi? Jawab Demonic Court Highness. Namun tiba-tiba ketiga Master Puncak pun datang ke tempat tersebut. Master Low pun di sini berkata, Demonic Court Highness, apa kau masih hidup? Apakah mereka datang ke sini untuk Kinan? Tanya Demonic Court Highness. Kemudian Tangkisan berkata, tidak ada yang perlu didiskusikan, matilah. Demonic Court Highness pun berteriak, berhenti, jika kalian berani macam-macam padaku, aku akan membakar jiwanya sepenuhnya, dan kami akan mati bersama. Kaisar pembunuh dan tiga puncak master, aku benar-benar tidak tahu kalau anak ini memiliki hubungan yang dalam dengan kalian. Aku sudah salah kali ini, jika kalian mengampuni nyawaku, aku akan melepaskannya bagaimana? Ucap Demonic Court Highness. Namun Tangkisan yang sudah muak, ia terus melompat ke arah Demonic Court Highness dan berkata, teruslah bermimpi. Demonic Court Highness mencoba menggertak Tangkisan. Tangkisan, karena kau ingin membunuhku, maka aku akan membawanya dikubur bersama aku. Ucap Demonic Court Highness sambil menggenggam tubuh Kinan. Master Puncak Duanmu pun panik. Ia kemudian berteriak, gawat, selamatkan dia. Master Puncak Duanmu pun berhasil menyelamatkan Kinan dan Tangkisan di sini siap menebas Demonic Court Highness. Matilah, ucap Tangkisan, namun tiba-tiba aura yang sangat mengerikan datang sehingga membuat Tangkisan pun terdiam sejenak. Apa ini? Dan tiba-tiba Holy Master dari Azure Dragon datang ke tempat tersebut. Master, Holy Master, ucap dari Master Puncak Zhang dan Master Puncak Duanmu. Seketika, Demonic Court Highness pun yang melihat kedatangan Holy Master Azure Dragon datang ke tempat itu. Ia terkejut bukan main. Holy Master Azure Dragon? Holy Master Azure Dragon yang kesal langsung berkata, matilah. Holy Master, tolong ampuni nyawaku. Aku bersedia menjadi budaknya asal kau tidak membunuhku. Ucap dari Demonic Court Highness yang tubuhnya perlahan hancur. Kau tidak layak menjadi pelayannya. Kalau kau ingin bertahan hidup, kau bisa membantu Kinan dengan berubah menjadi Uncommon Field Almanac. Jawab dari Holy Master Azure Dragon. Apa? Ucap Demonic Court Highness terkejut.
Ia kemudian bergumam, "Jika aku bergabung dengan Uncommon Field Almanac, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari statusku sebagai pelayan selama sisa hidupku." Namun dikarenakan Demonic Court Highness banyak berpikir, Holy Master pun menjadi muak. Kemudian ia berkata, "Merupakan sebuah kehormatan bagimu untuk bisa membantu Kinan, tapi karena kau enggan, maka matilah." Seketika, Demonic Court Highness pun berubah menjadi Uncommon Field Almanac. Uncommon Field Almanac tersebut pun masuk ke dalam tubuh Kinan. Di dalam lautan kesadarannya, Kinan bertanya kepada Holy Master, "Holy Master Azure Dragon, sebenarnya siapa kau? Saat waktunya tiba, kau akan tahu siapa aku. Jadi jangan menebak-nebak saat ini. Selain itu, kau harus berhenti menunjukkan dirimu, karena kau sedang diamati sepanjang waktu," jawab Holy Master. Kinan dengan mata yang masih belum penuh terbuka dan kesadarannya masih linglung, ia kemudian bergumam, Kaisar pembunuh." Di dalam lautan kesadarannya, Holy Master dari puncak tanah Azure Dragon berkata kepada Kinan, "Kinan, Uncommon Field Almanac adalah alasan mengapa Demonic Court Highness mampu menjadi ahli yang luar biasa. Sekarang dia telah jatuh. Kultivasi ranah Martial Highness miliknya telah tercampur dengan Uncommon Field Almanac dan memungkinkannya untuk ditingkatkan menjadi artefak langka. Ini akan membawa manfaat besar jika kau memurnikannya." Kinan pun mencoba memurnikan kekuatan dari Demonic Court Highness. Seketika, inti alkimia emas Kinan pun berubah bentuk menjadi Six Dragon Line Golden Nascent Soul. Kinan pun sangat senang karena dia berhasil. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit di kepalanya. "Apa 91 metode dalam alkimia ini?" ucap Kinan. Di saat Kinan belum tersadar, Master Duanmu di sini berkata, "Sepertinya tanah suci Azure Dragon kita akan segera memiliki alkemis peringkat yang baru. Terlebih lagi itu adalah Six Dragon Linen Golden Nascent Soul," ucap dari Master Puncak Zhang. Master Puncak Lou yang kesal pun berkata, "Sial, aku akan pergi sekarang." Master Puncak Zhang kemudian berkata lagi, "Kakak-kakak, aku tidak punya kesibukan sekarang. Kalian berdua bisa pergi duluan jika mau," ucapnya. Tangkisan kemudian berkata di sini, "Aku merasa Kinan memanggilku bukan karena Demonic Court Highness. Pastikan kau bertanya padanya saat dia bangun," ucap Tangkisan kepada Master Puncak Zhang. "Oke, jangan khawatir," ucap Master Puncak Zhang. Singkat cerita, Kinan pun terbangun. Master Puncak Zhang di sini bertanya, "Kinan, kau sudah bangun?" Kinan kemudian mencakupkan tangannya lalu berkata, "Master Puncak Zhang, maaf membuatmu kerepotan karena lama menungguku. Saya sangat senang menyaksikan kebangkitan seorang alkemis pil yang hebat. Sebelum kakak kedua pergi, dia bilang kalau kau memanggilnya karena alasan lain," jawab dari Master Puncak Zhang. "Iya, aku ingin membunuh Jian Bilang," ucap Kinan. Master Puncak Zhang kemudian berkata, "Itu kemungkinan tidak akan bisa untuk sekarang. Meskipun tidak ada Martial Secret di aliansi bisnis mereka memiliki ahli Half Martial Secret. Itu akan menjadi tugas yang sulit, bahkan untuk kami berempat. Selain itu, masih ada masalah lain. Sepertinya, apa yang terjadi di Laut Kematian bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah sebuah konspirasi yang besar." "Apakah aliansi bisnis juga terlibat?" tanya Kinan kembali. "Benar, tapi kami masih belum punya bukti. Tapi aku percaya dengan penampilanmu di Laut Kematian yang akan datang kali ini. Konspirasi saat itu akan terungkap semuanya. Kau tidak usah terlalu khawatir. Jika kau ingin berurusan dengan Jiang Bilan, maka tinggal maju saja selama kau bisa membunuhnya dalam duel yang adil. Ahli Half Martial Secret dari aliansi bisnis tidak akan bisa menyakitimu," jawab dari Master Puncak Zhang. Kinan pun kembali mencangkupkan tangannya dan berterima kasih. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di kediamannya. Saat ini dirinya tengah duduk santai sambil memegang 3 Primary Stone. Ia kemudian bergumam, "Benar-benar tidak beruntung karena tanah mistis Martial Ancestornya berubah. Misi kehormatannya jadi dibatalkan. Tapi meskipun aku tidak mendapatkan 10 Primary Stone, perjalanan kali ini tidak sia-sia. Hari ini aku beruntung bisa mendapatkan 3 Primary Stone dari aula misi. Mari kita periksa dulu apakah Primary Stone ini berguna," gumam Kinan sambil menelan 3 Primary Stone tersebut. Dan benar saja, jiwa God of War
bereaksi setelah Kinan menelan 3 Primaris Stone. Kinan kemudian membuka sebuah lembaran kertas lalu berkata, "Mari kita lihat apakah ada misi lain yang bisa menghasilkan Primaris Stone dengan cepat." Memurnikan Blue Luminous Field peringkat Yue, Snowmon Field, dan lain-lain. Itu semua bisa ditukar dengan Primaris Stone di aula misi dan rasionya 1:1. Setelah melihat isi dari lembaran tersebut, Kinan kemudian bergumam. Di domain bawah, pil alkimia dibagi menjadi 3 kelas, Xing, Yue, dan Ri. Dan setiap kelas dibagi menjadi 10 tingkatan. Pil kelas Yue tidak mudah untuk dibuat, tapi aku punya ingatan dari Demonic Court Highness, dan aku pasti bisa tumbuh dengan cepat. Sekarang aku akan pergi ke puncak Chaomu untuk membeli herbal, dan tungku lalu mencoba memurnikan pil. Gumam Kinan sambil berangkat pergi. Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di puncak Chaomu. Di sini banyak pedagang yang berjualan herbal. Namun tiba-tiba seseorang memanggil Kinan. "Hah, saudara Kinan, kau kemana saja sebelum ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu," ucap orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Lin Xiaoyu. Kinan pun bertanya, "Lin Xiaoyu, kenapa kau di sini?" "Aku adalah murid dari puncak Chaomu," jawab Lin Xiaoyu. "Oh, jadi begitu ya." Namun ketika Lin Xiaoyu tengah berbicara dengan Kinan, tiba-tiba seseorang berkata, "Lin Xiaoyu, kau berani berbicara dengan pria dari luar. Jika senior tahu ini, aku takut itu tidak akan menjadi hal yang baik bagimu." Lin Xiaoyu pun menoleh ke orang tersebut, lalu berkata, "Sundong, ini adalah urusanku, apa hubungannya dengan senior? Mengapa itu tidak penting? Senior akan berpartisipasi dalam penilaian alkemis kelas bintang tingkat 4, dan dia secara pribadi memintamu untuk pergi ke sana," ucap orang tersebut yang bernama Sundong. Kinan pun menggaruk kepalanya. Ia kemudian bergumam, "Alkemis kelas bintang tingkat 2 saja berani bersikap arogan." Mendengar jika ada kompetisi di Sing tingkat 4, seketika Lin Xiaoyu pun menjadi terlihat panik. Ia kemudian bergumam, "Bagaimana ini? Jika senior berhasil dipromosikan menjadi alkemis kelas Sing tingkat 4, dia pasti akan memilihku sebagai asistennya. Namanya saja yang asisten, tapi sebenarnya mereka adalah budak bagi pihak lain. Bahkan jika mereka menderita penghinaan, tidak akan ada seorang pun yang peduli." Sundong kemudian mencekram tangan dari Lin Xiaoyu. "Kenapa kau masih diam saja? Cepat ikut aku ke senior." Senior bilang jika kau bersikap baik setelah kau menjadi asistennya, dia akan memperlakukanmu dengan baik juga, ucap dari Sundong. Namun Kinan tiba-tiba melepaskan cengkeramannya. "Tunggu. Namamu Sundong kan? Aku tidak peduli. Kau bekerja untuk siapa? Pergi dan beritahu seniormu. Lin Xiaoyu berada di bawah perlindunganku. Aku harap dia akan bertindak lebih pintar dan memikirkan perilakunya," ucap Kinan kepada Sundong. Sundong dengan kesal kemudian bertanya, "Siapa kau? Beraninya kau bersikap arogan di puncak duaanmu?" Orang-orang yang mengenal Kinan pun lalu berkata, "Kinan, itu Kinan. Aku pikir siapa orang yang sangat berani itu? Ternyata itu Kinan," ucap para kerumunan. Mendengar jika orang yang ada di hadapannya itu adalah Kinar, Sundong pun seketika menjadi panik dan berkeringat dingin. Senior Kinan?" Kinan kemudian berkata, "Aku bukan seniormu. Ingat apa yang aku katakan dan pergi dari sini." Kemudian seseorang yang bernama Zheng Kun tiba-tiba ada di tempat itu. Zheng Kun di sini berkata, "Junior Kinan, sejak kapan kau mengunjungi puncak Chaomu?" Zheng Kun kemudian memegang tubuh dari Lin Xiaoyu. Ia kemudian berkata kepada Lin Xiaoyu, "Lin Xiaoyu, senior akan segera dipromosikan menjadi alkemis kelas Sing tingkat 4, dan aku pasti akan menjadikanmu asistenku saat itu. Tapi jangan salah paham, senior melakukan itu hanya untuk membantumu meningkatkan pengalamanmu." Lin Xiaoyu pun menolak. "Aku tidak mau. Senior Zheng Kun, mulai hari ini aku akan keluar dari puncak Chaomu. Aku bukan lagi murid dari puncak Chaomu," ucap Lin Xiaoyu. "Xiaoyu, kau sudah salah paham padaku. Senior tidak berniat menentangmu, tapi impianmu adalah menjadi seorang master alkemis kan? Apa kau akan menyerah hanya karena rumor yang tak beralasan?" ucap dari Zheng Kun meyakinkan Li Xiaoyu. Kemudian Kinan di sini membela Lin Xiaoyu kembali. "Zheng Kun, biar aku beritahu, Lin Xiaoyu adalah juniorku. Lebih baik kau menjauh darinya. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku kasar padamu."
Junior Kinan, mungkin sudah salah paham. Aku sama sekali tidak punya pemikiran lain tentang Xiaoyu. Terlebih lagi, semua yang aku lakukan berdasarkan aturan puncak Xiaomu. Dan Junior Kinan berasal dari puncak Duanmu, kan? Jawab dari Zheng Kun kembali. Aku memang murid puncak Duanmu. Tapi jika kau membuatku kesal, hanya ada satu akhir bagimu. Kinan pun mengepalkan tinjunya untuk menghajar Zheng Kun. Ketika Kinan akan menghajar Zheng Kun, tiba-tiba seseorang menghentikan Kinan. Orang itu tidak lain ada Leng Xiangsong. Zheng Kun pun di sini yang melihat Leng Xiangsong, kemudian ia berkata kepada Leng Xiangsong, "Junior Leng, Kinan ingin membunuhku. Tolong kirim tim penegak hukum secepatnya." Namun di sini Leng Xiangsong malah mengobrol dengan Kinan. "Senior Kinan, sudah lama ya? Basis kultivasimu sudah mencapai puncak martial ancestor dengan cepat. Sepertinya kau mendapat suatu keberuntungan setelah memasuki tanah suci Azure Dragon," jawab Kinan. Leng Jiangsong pun sangat tersipu malu. Ia kemudian berkata lagi kepada Kinan, "Hehe, senior terlalu berlebihan memujiku." Zheng Kun yang melihat Leng Jiangsong dan Kinan akrab kemudian berkata, "Junior Leng, Kinan menggunakan identitasnya untuk melawanku dan ingin membunuhku. Kenapa kau tidak menghukumnya? Apa karena kalian berdua kenalan dan kau akan melepaskannya? Apa kau mencoba melindunginya?" Ucap Zheng Kun kepada Leng Xiaoxiong. Leng Xiaoxiong kemudian menjawab, "Itu karena aku tidak bisa mengalahkan senior Kinan." Zheng Kun yang mendengar jika Leng Xiaoxiong tidak bisa mengalahkan Kinan, ia kemudian berkata, "Tidak bisa mengalahkannya karena kau tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kau tidak memberitahu senior di tim penegak hukum? Jika kapten tim penegak hukum tahu ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu." Ucap Zheng Kun kembali. Setelah berkata seperti itu, Zheng Kun kemudian bergumam, "Bagaimana mungkin seorang puncak martial ancestor tidak bisa mengalahkan puncak martial king? Dia jelas-jelas melindunginya." Leng Xiaoxiong kemudian berkata lagi, "Kau tidak perlu mengingatkan masalah itu." Leng Xiaoxiong kemudian berkata kepada Kinan, "Aku tidak tahu apakah senior Kinan bisa memberiku wajah dan melupakan masalah ini." Kinan kemudian menjawab, "Aku tidak akan melupakan masalah ini. Aku ingin tanya bagaimana mengatasi masalah pribadi berdasarkan aturan puncak Chaomu." Zheng Kun kemudian menjawab pertanyaan Kinan. Berdasarkan aturan puncak Chaomu, itu bisa diatasi dengan duel pil alkimia. Duel pil alkimia yaitu menggunakan herbal yang sama untuk membuat pil yang sama, dan pemenangnya adalah yang membuat pil dengan kualitas lebih baik. Aku kebetulan akan berpartisipasi dalam ujian alkemis kelas Sing tingkat 4. Jika Junior Kinan ingin bertarung denganku, mengapa kau tidak ikut berpartisipasi dalam ujian? Pemenang ujian akan menjadi pemenang duel. Jika aku menang, kau harus minta maaf padaku di depan umum. Ucap dari Zheng Kun. "Apaan itu permintaan maaf? Jika aku kalah, aku akan koutou padamu 3 kali di depan umum. Dan jika kau kalah, kau harus memberiku koutou pada Lin Xiaoyu sebanyak 3 kali di depan umum. Bagaimana?" Ucap Kinan menantang Zheng Kun. Lin Xiaoyu di sini pun khawatir. "Senior Kinan, jangan lakukan itu," ucapnya. "Aku sudah memutuskannya, kau tidak usah khawatir," jawab Kinan. Zheng Kun pun dengan percaya diri, ia kemudian menjawab tantangan Kinan. "Karena Junior Kinan sudah berkata begitu, maka senior ini akan mengabulkan harapanmu. Mari kita ke tempat ujiannya sekarang." Mereka pun kemudian pergi ke arena ujian. Di sini tetua yang bernama Tiemu kemudian berkata, "Ini adalah ujian alkemis kelas Sing tingkat 4. Jadi kenapa ada banyak orang di sini?" Zheng Kun kemudian menjawab, "Penjaga Tiemu, harap tenang. Junior Kinan dan aku akan melakukan duel pil alkimia, dan mereka semua adalah saksinya. Berhenti main-main, murid luar puncak tidak diizinkan berpartisipasi dalam ujian di sini. Kinan, cepat pergi dari sini," ucap dari Tiemu. Kemudian ia bergumam, jika jenius semacam itu mendapat penghinaan yang sangat besar, ada kemungkinan dao hatinya akan hancur dan menjadi depresi. Namun tiba-tiba seorang wanita yang bernama Chen Ying datang. "Mengapa penjaga Tiemu begitu marah?" ucapnya. Tiemu yang melihat Chen Yin datang ke tempat tersebut, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Chen Yin, apa yang kau lakukan di sini?" Namun, Chen Yin tidak menjawab pertanyaan dari Tiemu. Ia kemudian menatap Kinan dan berkata, "Junior Kinan, aku sudah lama mengagumi reputasimu, dan akhirnya aku bisa melihatmu hari ini. Aku dengar kau akan melakukan duel dengan Zheng Kun." "Terus terang saja, kenapa repot bertele-tele?" jawab Kinan.
Cheng Yin pun kemudian berkata lagi kepada Kinan, "Kalau begitu aku akan langsung bicara. Apa yang kau lakukan kepada Xiao Feng Feng? Kenapa setelah kembali dari tanah mistis Martial Ancestor, dia menjadi seperti itu? Apa urusannya Xiao Feng Feng denganku? Orang yang harus kau temui itu Zhao Fang," jawab Kinan. "Tidak usah berbohong. Jika kau menyakiti Xiao Feng Feng sampai seperti itu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Hari ini, jika kau berani, aku akan menantangmu berduel. Jika kau kalah, kau harus menyembuhkan Xiao Feng Feng, lalu berlutut dan minta maaf padanya. Bagaimana?" Ucap dari Cheng Yun. "Kalau aku menang?" tanya Kinan. "Jika kau menang, aku akan menjadi asistenmu," jawab dari Cheng Yin kembali. Aku tidak butuh. Jika kau kalah, kau hanya harus membayarku 10 primary stone," jawab Kinan. Kinan setelah menjawab pertanyaan itu kemudian bergumam, "Wanita ini cukup pintar. Aku memiliki Uncommon Feel Almanac dan ingatan dari Demonic Court Highness. Jika dia mengikutiku, dia pasti akan mempelajari pengalaman berharga yang tak terhitung jumlahnya." Kemudian Cheng Yin pun berteriak, "10 primary stone? Baiklah, kau yang memintanya." Para saksi pun di sini berkata, "Kinan, dia ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Cheng Ying adalah wanita yang sangat cantik dan kuat. Jika mendapatkan asisten sepertinya itu akan menjadi berkah," ucap mereka. Kemudian tetua Tiemu pun berkata, "Tunggu, berhenti main-main. Kinan, cepat pergi dari puncak Chaomu. Kalau tidak, aku akan menyuruh tim penegak hukum menahanmu." Cheng Yin di sini menjawab ucapan Tiemu. "Penjaga Tiemu, kau ini kenapa? Bukankah menarik melihat duel antar puncak Duanmu dan puncak Chaomu?" Ucap dari Cheng Yin. Kemudian mencangkupkan tangannya dan berbicara kepada penjaga Tiemu. "Penjaga Tiemu, tolong izinkan aku berpartisipasi dalam duel ini. Tenang saja, aku akan berbelas kasihan." Penjaga Tiemu kemudian menjawab ucapan Kinan. Kau pikir alkimia itu sesederhana menggoreng kacang? Kinan, jangan menyesalinya nanti," ucapnya. Akhirnya, mereka bertiga pun berduel dalam ujian. Sebelum memulai ujiannya, penjaga Tiemu memberikan dulu instruksi. "Sekarang ujian alkemis tingkat Sing kelas 4 akan dimulai. Ujiannya dibagi ke dalam 2 ronde. Pertama adalah mengenali bahan herbal dan skor maksimalnya adalah 30. Dan ronde kedua adalah penyulingan pil dengan nilai maksimal 70. Setelah memberikan instruksi seperti itu, penjaga Tiemu pun mengeluarkan sebuah herbal. Ia kemudian menjelaskan tentang herbal yang dikeluarkannya. Herbal ini memiliki perpaduan 63 khasiat dan jika kalian bisa menebak lebih dari 60 khasiat, kalian bisa mendapatkan nilai penuh. Kinan yang melihat herbal tersebut menggunakan mata kiri God of War, ia pun tersenyum dan berkata, "Menarik." Kemudian ronde pertama pun dimulai. Singkat cerita, ronde pertama pun telah selesai. Di sini Jengku mendapatkan nilai 26 poin, sedangkan Chen Ying mendapatkan nilai 30 poin. Dan nilai 30 poin itu adalah nilai sempurna. Namun, penjaga Tiemu harus dikejutkan karena Kinan juga mendapatkan 30 poin ditambah 5 poin tambahan karena telah mengidentifikasi 63 khasiat herbal tersebut. Seketika, para kerumunan pun dibuat terkejut dan mereka pun kemudian bergumam, "Kinan itu murid dari puncak Duanmu dan dia bisa mengidentifikasi semua khasiat herbal itu. Apakah ini lelucon?" Chen Yin juga melihat ke arah Kinan. Ia menganggap Kinan mencontek, namun Kinan membalas ucapan Chen Yin dengan tengil. "Aku mencontek? Bukankah kau yang terlihat mencontek pada aku?" Ketika Chen Yin menjadi kesal dibuatnya, "Kinan, jangan sombong dulu. Kau barusan pasti menggunakan teknik mata. Ujian yang sebenarnya ada di ronde 2, ucap Chen Yin sambil menunjuk Kinan. "Kau itu pihak yang kalah. Apa hakmu berteriak padaku?" jawab Kinan meledek Chen Yin. Penjaga Tiemu pun kemudian berkata lagi, "Baiklah, diam. Sekarang ronde kedua akan dimulai. Dalam ronde ini akan disediakan 10 herbal dan batas waktu itu 1 jam. Semua orang memiliki 3 kesempatan untuk menyuling pil." Dan ronde kedua pun dimulai. Di sini, Jeng Kun menatap Kinan dan berkata, "Junior Kinan, aku harap kau bisa mempertahankan levelmu di ronde sebelumnya dan mendapatkan nilai yang lebih baik dariku di ronde kedua." Kinan kemudian menjawab perkataan dari Jeng Kun. "Senior Jeng Kun, meskipun kekuatanmu tidak terlalu bagus, tapi kemampuanmu memprediksi masa depan adalah yang terbaik.
Cheng Kun yang mendengar jawaban Kinan merasa kesal. Ia kemudian bergumam, "Kinan, di ronde kedua ini aku akan menunjukkan padamu celah di antara kita." Di sini, Kinan kemudian menyentuh tungku penyulingan. Ia lalu bergumam, "Dalam ujian ini, aku akan membuat pil Lunar Fire. Tapi ini adalah pertama kalinya aku membuat sebuah pil, dan aku tidak punya banyak pengalaman. Jadi mari kita lihat dulu bagaimana orang lain membuat pil." Di sini, Zheng Kun membuat pil menggunakan jurus The Union of Fire and Water. Orang yang melihat Zheng Kun menggunakan jurus tersebut berkata, "Aku tidak menduga Senior Zheng Kun menguasai teknik alkimia ini. Pil yang dia buat pasti tidaknya Yun tingkat 4. Chen Ying di sini menggunakan Martial Soul-nya yang Double Armed Martial Soul. Kinan yang memperhatikan kedua orang tersebut pun seketika seperti mengerti apa yang harus ia lakukan. Kerumunan kemudian menatap ke arah Kinan dan berkata, "Apa yang Kinan lakukan? Kenapa dia diam saja? Apa dia menyerah?" ucap mereka. Namun tiba-tiba Kinan mulai menyuling herbal tersebut dari tungku. Namun cara penyulingan Kinan yang terlihat lucu membuat para penonton tertawa. "Hahaha, aku pikir dia akan menggunakan beberapa teknik alkimia tingkat lanjut. Tapi aku tidak berharap itu menjadi metode pengendalian api yang paling dasar. Itu sangat konyol." Lin Xiaoyu pun mengkhawatirkan Kinan. Ia kemudian bergumam, "Jika hanya menggunakan aliran api untuk menyuling pil, bahkan jika kau jenius yang melawan langit, kau hanya akan bisa membuat pil kelas Sing tingkat 1. Aku takut kakak senior Kinan akan kalah kali ini." Di sisi lain, Zheng Kun sedang merapalkan mantra dan fokus kepada tungku yang sedang menyuling herbal tersebut. The Union of Fire and Water, Yin dan Yang, dari langit dan bumi, keduanya akan bergabung menjadi satu saat pil itu terbentuk. Kemudian pil tersebut pun terbentuk dan Zheng Kun pun membuat pil Yun kelas 4. Tidak kalah dari Zheng Kun, Cheng Ying di sini juga merapalkan mantra untuk membuat pil yang sangat kuat. Double Armed Martial Soul, kenaikan dan penurunan di tangan kiri, langit dan bumi di tangan kanan, kumpulan satu dari semua kreasi paksa agregat pil. Seketika, penjaga Tiemu pun berkata, "Di antara pil dengan level yang sama, khasiat dari pil yang mengeluarkan aroma aneh seringkali lebih kuat. Di antara master alkimia tingkat Sing kelas 4, beberapa banyak orang yang bisa memurnikan pil dengan aroma aneh." Chen Ying kemudian menatap lagi ke arah Kinan. Ia kemudian berkata, "Kinan, kau lihat itu, aku sudah memurnikan pil tingkat Sing kelas 4 dengan aroma aneh. Kau tidak perlu merasa malu." Tapi Kinan tidak mendengarkan ucapan Cheng Yin. Dia terus fokus kepada tungku yang sedang menyuling bahan herbal. Namun di sini Cheng Yin berkata lagi memprovokasi Kinan. "Cepat mengaku kalah saja dan berlutut sambil minta maaf pada Xiao Feng Feng. Kemudian kembalikan dia jadi normal." Namun sekali lagi Kinan tetap fokus kepada tungku. Kinan mengangkat tungku itu. Namun tiba-tiba tungku itu meledak. Seketika Zheng Kun pun tertawa. "Hahaha, Junior Kinan. Alkimia adalah hal yang sangat berbahaya. Jangan melukai dirimu." Cheng Yin juga berkata, "Dengan level ini, kau berani melawanku. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit." Penjaga Tie pun langsung berkata kepada Kinan, "Kinan, kau sudah tidak punya banyak waktu yang tersisa. Lebih baik kau menyerah saja. Bahkan jika ini diteruskan, tidak akan ada perubahan." Tapi di sini Kinan menoleh ke arah penjaga dan berkata kembali, "Penjaga Tiemu, bukankah ada 3 kali kesempatan? Aku ingin mencoba 2 sisanya." Penjaga Tiemu pun mau tidak mau memperbolehkan Kinan mencobanya. Kinan sekarang benar-benar fokus kepada tungku tersebut. Ia bergumam, "Tidak boleh ada kelonggaran dalam memurnikan pil. Hanya karena aku rileks pada saat terakhir, tungkunya jadi meledak." Namun tiba-tiba tungku tersebut meledak kembali dan membuat orang-orang di sana tertawa meledek Kinan. "Hahaha, aku pikir dia bahkan tidak akan pernah bisa membuat pil tingkat Sing kelas 1. Konyol sekali." Cheng Ying juga di sini berkata kembali kepada Kinan, "Kinan, hasil dari pertandingannya sudah jelas. Tidak perlu melakukan percobaan yang ketiga," ucapnya. Namun Kinan menjawab, "Diam, jangan berisik, kentut." Kinan kemudian memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Ia bergumam, "Aku terlahir sebagai pencandu seni bela diri
dan itu sudah menyatu dengan pikiranku. Ia kemudian membuka kedua matanya dan kedua matanya pun mengeluarkan cahaya aura God of War. Ia kemudian merafalkan mantra, The Great Ceremony of Deception, pengandalian api, hukum pondasi, misteri tak terbatas, bangkitlah. Tungku tersebut kemudian terangkat kembali. Dan apakah Kinan berhasil membuat pil yang luar biasa? Tunggu kelanjutannya hanya di channel Good Movie ID.